Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simi nah minum air dari kendi. Pucat malu tiba-tiba si usuk lewat. Jumpa lagi di podcast Sri Kandi. Tahun 2024 dengan berbagai topik yang sayang dilewatkan. Nice. Elektrizen, hari ini kita kembali dengan podcast di awal tahun 2024. Nah, seperti yang saya sampaikan di pantun tadi, kita akan menghadirkan topik-topik yang menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber, seorang ibu yang juga pegiat kesehatan mental atau menjadi duta kesehatan mental. Nah, kali ini ada namanya Bu Esti. Tapi Bu Esti ini ada aturan nih di Sri Kandi. Kita manggilnya kakak ya. Kita nggak panggil ibu. Ya, mana? Ya Bu Esti, Kak Esti, sorry maaf nih, ini kesalah lagi. Kak Esti, sebelum kita memulai podcast kita hari ini, kami minta Kak Esti untuk memperkenalkan diri supaya para elektrizen tahu nih siapa yang ada tamu yang menjadi tamu kita pada kesempatan kali ini. Kita persilakan Kak Esti. Siap Kalana, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Esti. Sehari-hari saya bergiat di sekolah inklusi Aceh Flexi School. Kemudian saya juga bergiat di komunitas Duta Kesehatan Mental dan Dia untuk chapter Aceh. Jadi isu kesehatan mental sudah menjadi isu atau makanan sehari-hari untuk saya. Senang bisa berkenalan. Wah, nah benar kan elektrizen? Jadi tunggu dan dengarkan perbincangan kita. Yakin deh perbincangan ini pasti akan banyak manfaatnya buat kita semua. Insya Allah. Nah, kita mulai saja ya Kak Esti ya. Baik, Kalana. Kita berbicara tadi mengenai mental health, kesehatan mental. Karena saya sudah sering mendengar istilah itu atau kata-kata itu. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Yap. Ya, kesehatan mental memang jadi isu yang sering mencuat sekarang ya Kalana ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya gimana sejahteranya mental kita dalam kehidupan kita, bahwa diri kita tuh oke, baik-baik dengan semua kondisi hidup gitu ya. Kalau menurut WHO di tahun 2019, kesehatan mental itu berarti ada parameternya. Yang pertama, seseorang itu paham akan potensi dirinya. Kemudian yang kedua, dia bisa selamat atau bisa mencari cara untuk survive atau mengatasi stres dalam hidup gitu ya. Dalam kehidupan normal kan kita nggak selalu ini nih ya, maksudnya nggak akan selalu kondisinya mulus-mulus aja gitu kan. Ada naik, turun gitu ya. Life is never flat ya Kak Lena ya. Jadi akan ada selalu badai di situ. Nah, orang-orang yang sehat mental dia akan bisa untuk ya coping with the normal stress gitu ya. Normal stress itu oke aja buat dia gitu. Yang ketiga, dia bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan. Yang keempat, dia bisa berkontribusi untuk masyarakat. Berarti memang sehat mental itu adalah hal yang utama ya. Iya dong. Supaya kita menjadi produktif ya Kak. Betul. Ya. Nah, sehat mental, saya akhir-akhir ini udah lebih sering mendengar webinar atau membaca di berbagai literasi. Kenapa ya Kak? Justru akhir-akhir ini, mungkin setelah pandemi ya, isu kesehatan mental itu lebih menjadi trending topik gitu Kak. Kira-kira kenapa? Iya. Ya, kenapa sekarang lebih mencuat ya? Isu ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, hanya zaman dulu kan mungkin ini adalah sesuatu yang tabu untuk kita bicarakan, ya kan? Makin kesini arus informasi kan makin terbuka. Semua orang bersosial media, ya kan? Apalagi Gen Z itu kan orang-orang yang memang open sekali dengan keadaan dirinya ya. Gitu. Jadi kenapa sekarang lebih kedengeran isu kesehatan mental? Zaman dulu kita nggak sempet untuk ngopenin isu ini. Masih banyak urusan yang lain ya. Banyak urusan yang lain. Iya, jadi zaman kakek, nenek, ibu kita, bapak kita itu ya, generasi baby boomers bahkan itu adalah untuk hidup saja sudah alhamdulillah ya kan. Generasi kita struggling di masalah ekonomi harus lebih baik ya kan. Pencapaian hidup harus jauh lebih baik. Kita nggak sempat ngopenin kesehatan mental. Nah, anak-anak kita lahir dan bertumbuh di ekonomi mungkin sudah cukup baik, sudah mapan ya kan. Kemudian juga tidak ada lagi isu, tidak ada lagi zaman perang ya kan. Jadi mereka ya memang kayak
sudah zamannya ya untuk lebih ke situ, apalagi dipicu dengan pandemi. Mungkin kalau nggak ada lagi perang ini Kak, perang senjata, tapi perang hawa nafsu. Oh, perang, betul. Lagi online gitu ya. Betul Kak Lana, iya. Betul, perang itu selalu ada ya. Iya, jadi anak-anak generasi Z inilah yang mungkin membuka keran bahwa betul kesehatan mental itu menjadi isu yang mencuat. Kenapa? Karena ternyata anak-anak kita banyak sedang kondisi tidak baik-baik saja gitu ya. Dan ada gap ya di antara kita dengan anak-anak Gen Z ini, karena di zaman kita dulu kita merasa bahwa itu tuh hal yang remeh gitu ya kan. Hal yang remeh untuk kita urusin gitu ya, karena permasalahan. Ya karena ya banyak hal yang harus kita urus gitu. Jadi makanya wajar kalau misalnya anak-anak Gen Z sering berbeda pendapat atau mungkin harus dijembatani gitu ya. Kenapa? Karena ya kita memang berbeda zaman, berbeda generasi gitu. Sehingga kalau memang tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu yang mengalah untuk bisa menjembatani hal ini, akhirnya kita merasa bahwa kayaknya anak-anak Gen Z ini terlalu membesar-besarkan isu mental health gitu. Dan mental health ini isunya nggak hanya untuk anak-anak Gen Z pastinya. Ini sudah ada sejak zaman dulu, hanya mungkin perilaku setiap zaman itu kan berbeda. Zaman kita dulu, kita lebih sering merasa bahwa kesehatan mental itu kalau kita bahas itu adalah hal yang tabu, ya kan? Kemudian mengalirkan emosi kita juga tidak pandai, kita tidak terampil untuk mengelola emosi. Kita lebih sering untuk mengalihkan emosi yang kita rasa. Contoh ketika sedih, ya kan kita putar lagu supaya kita happy, ya kan? Ketika terluka, kita tidak berani untuk mengakses luka itu, tapi mengabaikan. Kita berharap waktu bisa menyembuhkan. Kita kadang justru menikmati luka ya. Jadi penikmat luka ya. Iya, hati-hati. Karena orang-orang yang menimbun luka, orang-orang yang jadi penikmat luka, hanya perlu picu untuk dia meledak. Itu. Jadi tunggu time bomb-nya itu ya. Iya, makanya hati-hati, kenali nih. Iya, Kak Lana. Oh, nah, berarti sebenarnya isu itu bukan hanya hadir sekarang, tapi kebetulan orang bermedia sosial dan semua diungkapkan di medsos ya. Iya. Jadi lebih mencuat akhir-akhir ini. Nah, lebih terbuka. Kalau seperti itu Kak, bagaimana caranya kita mendeteksi bahwa I'm not really good gitu, saya sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, gimana saya atau semua kita nih, teman-teman elektrizen nih, mendeteksi bahwa early warning lah, oh sebenarnya saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gimana tuh? Iya, banyak sih tandanya ya sebetulnya gitu. Karena yang paling kenal diri kita kan seharusnya diri kita sendiri. Sehingga rutinitas, kemudian kita itu bagaimana, kalau ada sesuatu yang keluar saja dari keseharian kita, dari kepribadian kita, itu kan sudah jadi alarm ya untuk kita. Tapi yang paling mudah gitu untuk membuat jadi tanda buat kita tuh, pertama manusia itu kan punya kebutuhan dasar kan. Apa contohnya? Makan, minum, berteman, tidur, ya kan? Ya tadi berteman tadi gitu ya. Coba aja kalau misalnya makannya sudah mulai berlebihan atau kurang banget, ya kan? Nah, itu kan bisa jadi salah satu tanda. Ya kan, ada orang yang stresnya bawaannya mau makan, gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya, gitu. Terus istirahatnya terganggu, nggak bisa tidur malam nanti mimpi buruk, ya kan? Ya. Insomnia, ya kan? Kemudian merambat ke gangguan kesehatan, ya kan? Itu deteksinya seperti itu. Atau paling mudah malas mandi. Hati-hati elektrikan yang malas mandi. Iya, karena mandi itu kan kebutuhan tubuh ya, menyegarkan diri gitu. Muslimah kita wajib untuk membersihkan diri. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau malas mandi itu sudah jadi alarm sebetulnya bahwa kita sebenarnya nggak baik-baik aja, karena mental yang sehat dia pasti butuh kebersihan gitu. Itu sudah jadi alarm kalau memang kita malas mandi, berarti ada something wrong nih dengan saya. Oh my God. Atau ketika bangun tidur Kak Lana, bangun tidur pagi, kalau memang kebiasaannya pengen tarik selimut lagi, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memotivasi dirimu untuk melipat selimut, pergi ke kamar mandi, memulai hari, berarti apa? Silakan dideteksi aja. Oke, berarti cukup soft ya Kak Esti ya, kalau berbicara kesehatan mental ya. Nah, kalau pada saat kita mencoba menginventarisir nih keadaan ini kita, dan ternyata kita
mendeteksi bahwa diri kita mengalami kondisi yang tidak atau kurang sehat mentalnya. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin juga ada teman atau orang dekat kita yang kita lihat seperti itu, apa nih Kak yang harus kita lakukan? Iya. Ya, sebenarnya sih kalau dari zaman dulu kan kita diajarin untuk punya kotak P3K ya di rumah ya. Kalau kita terluka secara fisik, Mana ini? Kotak P3K. iya. Kan kita kalau terluka secara fisik kan kita punya kotak P3K tuh di rumah ya kan. Tapi kita nggak pernah tuh dibekali tentang pendidikan emosi. Kemudian kita tidak pernah dibekali kotak P3K mental ya kan. Ketika Itu memang dijual di apotek juga. Aduh, Pak apotek mana ya yang ada ya? Kayak gimana Kak? Iya. Kotak P3K Iya, kotak P3K mental. Jadi seharusnya keterampilan untuk meregulasi emosi itu diajarkan. Tapi kan sampai sekarang sekolah ataupun rumah bahkan tidak mengajarkan itu ya kan. Makanya tidak banyak orang yang bisa terampil meregulasi emosinya gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya kita merasa bahwa ada something wrong dengan kita, sebenarnya hidup itu memang gak harus selalu baik-baik aja sih. Ya kan, it's okay to not be okay gitu ya. Cuma ketika sedang merasa tidak baik-baik saja, itu jangan diabaikan. Yes. Gitu. Tapi diakui dulu, diakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita harus punya kotak P3K mental sebetulnya. Mendeteksi sebetulnya apa ya something wrong sama aku nih apa ya gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, mohon maaf kalau misalnya dia jatuh terluka, hanya butuh obat penyembuh luka, pakailah itu. Tapi kalau butuh dibalut, pakailah itu. Tapi kalau misalnya lukanya mungkin akan bernanah, berarti cari bantuan dong, ya kan, cari bantuan ke yang lebih profesional. Obatnya anti tetanus. Iya, ke dokter ya kan, berkonsultasi ya gitu kan. Nah, kalau memang ternyata kan kita nih bisa mengukurkan sejauh mana sih gitu, get help, cari pertolongan orang yang profesional, orang yang mengerti untuk bisa memberikan kotak P3K itu bisa bersumber dari diri kita, bisa juga melalui pihak lain ya. Kita yakini bisa menolong kita, begitu Kak? Oke Kak, berarti netizen ternyata harus simpan nih P3K di rumah. Tapi nggak dibeli di apotek. Intinya bisa di konsultan, di dokter gitu ya, atau bahkan dibeli dari orang tua atau orang dekat kita ya. Oke. Sehat mental itu memang sangat penting. Kita juga bicara sekarang work-life balance ya. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak antara keseimbangan hidup dengan kesehatan mental nih Kak?